Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bersama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap tuan-tuan guru, para masyayikh, wabil khusus Prof. Kiai Haji Muhammad Arsyad Nur, guru kita Al-Walid Al-Ustaz Fatahullah, segenap para pengurus mushola Al-Barakah, serta para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, nikmat yang begitu besar yang dianugerahkan kepada kita pada malam hari ini, sehingga Allah Jalla Jalaluh memilih kita dan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh keberkahan ini dalam rangka menuntut ilmu. Yang kedua, jemaah, tujuan daripada dibuatnya majelis bulanan oleh pengurus mushola Al-Barakah ini untuk memberikan kesempatan kepada kita semua agar bisa mendapatkan hasanat dari Allah yang lebih banyak laginya. Mungkin di antara kita ada yang tidak bisa hadir dalam majelis mingguan, mungkin minimal dalam sebulan kita bisa menghadiri dan istiqomah dalam majelis ilmu yang kita laksanakan dalam satu bulan sekali ini. Mudah-mudahan kita niatkan dari awal majelis bulanan ini, dengan wasilah majelis bulanan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita. Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin Al-Fakir tidak berpanjang lebar, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Tina Ustaz
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, Zat yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia. Dan dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Jalla wa Ala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Ini merupakan kebaikan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan ke atasnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman mengenai perkara agama. Ini salah satu di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mampu duduk di majelis ilmu, dan kita berharap agar kiranya Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita keberkahan ilmu, keberkahan yang menghantarkan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya sebagai bekal bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini. Yang jikalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala membalas cinta kita sebelum kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang yang diikuti. Yang mengaku cinta kepada Allah wajib hukumnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi melaksanakan seluruh perintah Rasulullah, menjauhi seluruh larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan seluruh berita yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak beribadah kepada Allah melainkan melalui jalan ataupun syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ngaku cinta kepada Rasulullah, hendaklah perkara yang kita sebutkan tadi ada di dalam dirinya, yaitu melaksanakan perintah Rasul, menjauhi seluruh larangan Rasul, membenarkan seluruh kabar yang dibawa oleh Rasul, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali seperti apa yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini adalah darul bala. Dunia ini adalah tempat hukuman. Ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan perbuatan terlarang, yaitu mendekati pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk didekati, bahkan beliau memakan buah daripada pohon tersebut. Maka sebagai hukuman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia ini. Makanya seseorang ketika mencari kebahagiaan yang hakiki, ketika itu hanya dikaitkan dengan perkara-perkara dunia, maka tidak akan mungkin dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut, karena sejatinya dunia ini adalah darul bala, tempat bala, tempat musibah yang Allah Subhanahu wa taala hukum Nabi Adam diturunkan dari surga kemudian menuju kepada dunia. Maka yang namanya hidup, seseorang ini harus senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita senantiasa kita fokuskan bagaimana Allah ridha kepada kita, maka kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, terhindar daripada berbagai macam keburukan, dan di akhirat kelak kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sabar itu indah. Sabar ini mudah untuk diucapkan, tapi untuk mempraktekkan sabar itu susah. Bahkan ada yang mengatakan sabar itu kasabiri, seperti buah sobir. Sobir itu buah yang sangat pahit, lebih pahit dari jadam. As-sabru kasabiri, sabar itu seperti sobir, buah yang sangat pahit. Murrun fi madzaqatihi, lakinna awaqibahu ahla minal asali. Ketika dirasakan, sungguh sangat pahit bagi siapapun yang mencobanya. Akan tetapi kesudahannya ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Itu sabar. Maka sabar ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan annallaha dzakarahu fi aktsari min tis'ina mawdhi'an fil Qur'an. Allah menyebutkan sabar, memerintahkan untuk bersabar, menekankan untuk bersabar di dalam Al-Qur'anul Karim lebih banyak daripada 90 kali. Disebut 90 kali lebih di dalam Al-Qur'an, menunjukkan pentingnya kesabaran tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersabar di dalam kehidupannya. Apalagi Rasulullah ini Masya Allah mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan sesuatu yang dianggap baru ketika itu, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan cacian, makian, intimidasi. Rasulullah itu Pak, di dalam Al-Quran itu mendapatkan setidaknya 6 julukan, yang itu semua konotasinya negatif. Padahal sebelum dakwah Rasulullah itu dikenal sebagai As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Tapi setelah Rasulullah berdakwah, menyampaikan agama Allah, mengajak manusia untuk selalu taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala yang ada, maka Rasulullah SAW
diberikan julukan-julukan yang konotasinya semuanya itu negatif. Di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 6 julukan yang diberikan kepada Rasulullah oleh orang-orang musyrik Quraisy. Tahu? Apa julukannya? Bukan yang diberikan untuk Rasulullah. Bukan julukan buruk. Yang buruk. Kalau Al-Amin itu sebelum dakwah. Sebelum ngajak manusia kepada Allah, julukannya Al-Amin. Masya Allah. Bahkan kalau antum mau tahu, ketika Ka'bah itu direnovasi, Hajar Aswad itu dipindahkan daripada tempatnya. Setelah Ka'bah dibangun, mereka ingin meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Maka masing-masing kabilah itu merasa mereka lah yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya tersebut. Sampai mereka itu sudah hampir perang, Pak. Kemudian ada satu orang yang mengatakan, jadikan orang yang masuk melalui pintu itu adalah orang yang menetapkan keputusan kalian ini. Tiba-tiba yang masuk Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan, hadzal amin, al-amin, radhina bil amin. Kami ridho kalau yang kasih keputusan adalah Muhammad. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membentangkan sorban, meletakkan Hajar Aswad itu di atasnya, kemudian masing-masing ujung itu dipegang oleh pemimpin kabilah. Kemudian mereka bersama-sama berjalan ke sisi Hajar Aswad, ya, rukun yang ada Hajar Aswadnya, dan Rasulullah yang mengangkat itu dengan tangan jauh yang mulia. Itu sebelum dakwah. Makanya kalau kita jadi orang yang soleh, insya Allah banyak yang senang. Kita jadi orang yang keluar masuk masjid, Masya Allah, sering datang kajian, Masya Allah, sering bantu orang, memuliakan tamu, semua orang insya Allah senang sama kita. Tapi kalau kita sudah mulai menjadi orang yang muslih, naik satu tingkatan lagi. Apa itu muslih? Orang yang berusaha untuk membuat perbaikan. Mulai dakwah, mulai ngajak orang, itu mulai ada yang ngomongin paling alim, sok alim lah, betul nggak sih? Sok suci, ada yang ngomong gitu nggak? Sok suci. Tapi yang dikatakan sok suci itu ada yang mengatakan, kamu sok setan. Rasul begitu dakwah diberikan 6 julukan, yang mana julukannya semua itu konotasinya negatif. Yang pertama, Rasul dijuluki Majnun. Apa Majnun? Gila. Kemudian Rasulullah dijuluki Kadzabun. Apa itu kadzab? Pendusta, pembohong. Yang ketiga, Rasulullah dijuluki Kahinun. Apa itu Kahinun? Dukun. Yang keempat, Rasulullah dijuluki Syairun. Apa itu Syairun? Penyair. Al-Quran dikatakan syair. Muhammad itu penyair. Yang kelima, Rasulullah dikatakan Sahirun. Apa? Tukang sihir. Dan yang keenam, Rasulullah disebut sebagai Mu'allamun, yaitu orang yang mendapatkan pelajaran daripada orang-orang sebelumnya. Padahal Al-Quran ini turun dari sisi Allah, tapi mereka mengatakan, tidak, Muhammad belajar daripada orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mengatakan apa yang diucapkan dan dia katakan itu adalah Al-Quran. Bayangin Pak, orang yang sebelumnya dikenal baik, dijuluki Al-Amin, dijuluki As-Sadiq, orang yang jujur, tiba-tiba dijuluki dengan julukan yang buruk, bagaimana perasaan? Lain halnya dengan orang yang memang aslinya memang bejat misalnya, kemudian dijuluki dengan julukan yang buruk, dia ngambil pusing, betul ya? Tapi ini orang baik. Di dalam kehidupannya sekitar 40 tahun, mulai lahir sampai umur 40 tahun, Rasulullah itu selalu dikatakan baik. Dikatakan jujur, dikatakan amanah. Setelah mengajak manusia kepada Allah, malah dikatakan yang tidak-tidak. Dan Allah tahu Rasulullah ketika itu sedih. Allah mengatakan, wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apapun yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka
dengan sesuatu yang baik, yaitu meninggalkan tanpa menyakiti. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui wahai Muhammad, hatimu itu merasa sempit, dadamu itu merasa sesak atas apa yang mereka katakan kepadamu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ketika engkau sedih wahai Muhammad, ketika dadamu terasa terhimpit wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbik. Perbanyaklah engkau memuji Tuhanmu. Perbanyaklah engkau mengucapkan tasbih. Wa kum minas sajidin, dan jadilah orang yang senantiasa sujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya al-yaqin, yaitu kematian. Maka Rasulullah dalam berdakwah ini Masya Allah mempraktekkan kesabaran 13 tahun lebih di Mekah itu. Diintimidasi, dicaci, disakiti. Tapi Rasulullah SAW tetap sabar. Bahkan ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, selama kurang lebih 10 tahun Rasulullah itu hidup di kota Madinah. Senantiasa beliau SAW mempraktikkan kesabaran sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sabar ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Dan sabar ini tidak hanya satu macam seperti yang kita kenal saja, bukan. Orang kalau ditanya sabar, apa sih sabar? Ya sabar itu kalau telat gajian sabar. Kalau motor hilang sabar. Kalau dompetnya hilang sabar. Kalau dimaki orang sabar misalnya. Yang kita pahami sabar itu cuma satu macam saja. Padahal sabar itu ada 3 macam. As-sabru thalathatu anwa'. Sabar itu ada 3 perkara. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu as-sabru ala ta'atillah. Sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada. Coba kalau kita nggak sabar habis sholat maghrib, paling enak ngapain, Pak? Pulang ke rumah, ya. Ngobrol sama bini, teh, makan, nonton TV, main sama anak. Ibu, kalau nggak sabar nggak mungkin duduk di depan sana. Yang enak apa di rumah, Ustaz, pakai daster lebih enak daripada di situ duduk. Keluar rumah rapi, baju duduk. Lah lagi duduknya nggak bisa senderan lagi, Masya Allah. Ibu-ibunya luar biasa sabarnya. Bapak-bapak juga nggak ada yang senderan, subhanallah ya. Kalau nggak sabar nggak mungkin kita seperti ini. Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah berupa rahmat, kita nggak akan mungkin bisa sabar. Bahkan orang yang menuntut ilmu, yang membacakan Al-Quran, yang saling mempelajari Al-Quran, Allah katakan, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Wa ghasyiyathumur rahmah, akan Allah naungi dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan senantiasa menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikat. Allah puji kita di hadapan malaikat, yang dulu malaikat itu ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Maka malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Apakah engkau ya Allah mau menciptakan makhluk yang kerjaannya itu cuma berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah sesama mereka?
Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang Masya Allah mempraktekkan kesabaran ketika diuji, kesabaran ketika ibadah, Allah selalu banggakan di hadapan malaikat. Seakan-akan Allah mengatakan, nih, yang kalian katakan dulu kerjaannya cuma berbuat kerusakan, kerjaannya cuma saling menumpahkan darah sesama mereka. Apa yang mereka lakukan? Apa yang kalian lihat dari mereka? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang Allah uji, diwafatkan putranya. Bahkan ini putra yang paling dia cintai, putra yang paling dia sayangi. Kemudian diwafatkan Allah, malaikat itu datang kepada Allah. Kemudian malaikat mengatakan, Allah bertanya kepada malaikat, hal qabadtum walada abdi, apakah sudah kamu selesai mencabut nyawa anak daripada hambaku? Kata malaikat, na'am, sudah ya Allah. Saya mau tanya, Allah itu tanya nggak tahu atau gimana? Allah tanya, tujuannya apa? Apakah Allah tidak mengetahui sehingga Allah harus tanya? Jawabannya tentu tidak. Allah maha mengetahui. Apa tujuan Allah tanya? Tadi Allah tekankan kepada malaikat. Apakah selesai kamu cabut nyawa anak daripada hambaku? Kata malaikat, sudah. Kemudian Allah ulangi. Hal qabattum thamrata fuadi. Apakah selesai kau cabut nyawa buah hati daripada hambaku? Sudah ya Allah. Madza yaqulu abdi, kata Allah. Apa yang diucapkan hambaku? Maka malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'. Hambamu ya Allah, ucapkan alhamdulillah. Tuh, anaknya diwafatkan, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, ubnu abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku ini rumah di, dan berikan nama rumah tersebut rumah pujian. Kenapa? Karena dia ketika diuji, dia senantiasa memuji Subhanahu. Jadi ini sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Coba nanti kalau malam tidur, pasang alarm, Masya Allah. Ngapain? Salat tahajud. Alarmnya bunyi, apa yang kita lakukan? Matiin. Masya Allah, matiin. Nah, ketika alarmnya bunyi, biasanya di situ ada pilihannya. Geser ke atas untuk mematikan, tekan untuk kasih waktu lagi 5 menit. Allah, Ustaz hafal ya. Sering. Apa yang sering kita lakukan? Geser ke atas atau matikan 5 menit. 5 menit. Jadi 5 menit tutup lagi handphonenya, karena Masya Allah ini handphone jujur juga ya. Pas. Handphonenya hidup lagi. Apa yang kita lakukan? Tekan lagi. 5 menit lagi bunyi lagi handphone. Kita tekan lagi. Setelah 3 kali handphone nggak bunyi lagi. Kalau kita nggak sabar, kita nggak akan bisa bangun malam. Kalau kita nggak sabar, kita nggak akan bisa baca Al-Quran. Apalagi kalau mereka yang punya target 1 hari harus baca 1 juz. Targetnya 1 bulan khatam 30 juz. Itu kalau nggak sabar tidak mungkin dapat terrealisasi. Nggak mungkin. Mau sedekah aja deh. Mau bantu orang atau mau masukin duit di kotak amal. Ini butuh sabar. Banyak orang yang Masya Allah keluarin dompet, kemudian tarik fulusnya merah, 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 biru, biru, hijau, hijau. Dicabut warna apa? Abu-abu. Udah gitu depan orang lagi. Gak sabar dia. Dia gak sabar. Dia gak yakin Allah melihat apa yang dikerjakan. Kalau dia sabar, maka dia akan melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satu di antara ke-7 golongan tersebut,
Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha. Seseorang bersedekah dengan tangan kanannya, lantas dia sembunyikan sedekahnya tersebut. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini butuh sabar. Baca Quran coba kalau nggak sabar. Satu lembar sudah kayak banyak sudah. Wah, lumayan. Shadaqallahul azim. Ditutup sudah. Wah, sudah lumayan banyak. Acaranya bagus. Ditinggal Al-Quran. Malah zaman sekarang orang naudzubillah ya. Baca Quran itu jadikan obat tidur zaman sekarang. Iya, Pak. Ada orang yang ngomong sama saya, Ustadz, Masya Allah, anak ini kena penyakit susah. Apa itu penyakit susah? Dokter menyarankan minum obat penenang, tapi saya kurang. Apakah obat penenang melemahkan saraf? Saya dapat resep dari teman saya, apa itu? Baca Quran. Insya Allah, kalau mau tidur, wudhu, naik kasur, baca Quran. Insya Allah Ustaz, tidak sampai satu lembar kita ketiduran. Ya Allah, oh Quran dijadikan obat tidur. Apalagi nanti kalau Ramadan, Masya Allah. Ya, kayak tadi kan bacaannya maghrib ya, nggak panjang ya. Kalau Ramadan biasanya imam itu pilih ayat-ayat yang panjang. Kalau nggak sabar, bisa antum ketemu orang sholat sambil tidur itu banyak ternyata. Terawih itu, Masya Allah, apalagi di masjid-masjid yang sholatnya panjang, itu bisa terawih sambil tidur. Anak pernah baca di salah satu masjid Jatinegara. Itu satu hari satu juz. Kalau nggak sabar nggak akan kuat kita kalau sholat di situ. Satu hari satu juz itu meliputi sholat maghrib, subuh, terawih. Jadi 30 hari khatam. Hari ketujuh, anak masih ingat baca juz 7. Surah Al-An'am. Kisahnya Nabi Ibrahim. Standar kita baca pertama. Sholatnya jam 8. Jadi orang supaya ketika buka itu punya waktu, makanannya itu sudah dicerna, kamar mandi apa, sholat itu Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Amin. Amin lagi. Wallah. Ana baca itu sambil, loh ini kok amin lagi? Bukankah sudah selesai Fatihahnya? Ternyata setelah sholat orang maju, maaf Ustaz, ana sholat ketiduran. Saking tidurnya, sampai kalau dengar waladhdallin, kalau adhdallin langsung amin dia. Khusyuk, saking khusyuknya. Mungkin, kenapa kok bisa seperti itu Pak? Oh iya mungkin saya makannya itu terlalu banyak. Orang kalau makannya terlalu banyak, otomatis apa? Ngantuk sudah, itu wajar sudah. Sabar melakukan ketaatan, cari tempat yang bagus, taklim, jalan ke majelis ilmu, sholat subuh, jalan ke masjid. Maka ketika kita bisa mempraktikkan kesabaran dalam melakukan ketaatan, maka kita dikatakan menetapi sabar jenis yang pertama. Ya, sabar yang pertama apa Pak? As-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Terus, sabar yang kedua. Apa itu? As-sabru an ma'siyatillah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini butuh juga sabaran. Untuk meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran. Karena yang namanya maksiat itu sesuatu yang diinginkan hawa nafsu.
Jadi manusia itu memiliki beberapa faktor yang menjadikan dia gandrungi maksiat. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada faktor yang ada di dalam diri manusia tersebut, ada faktor yang dari luar. Apa faktor yang ada dari diri manusia yang menjadikan dia gemar melaksanakan kemaksiatan, yaitu an-nafs, hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini tidak akan mungkin dapat kita taklukkan kalau kita tidak berusaha sabar. Makanya orang kalau yang sudah sanggup nikah, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Orang yang sudah bisa al-ba'ah. Al-ba'ah itu ada dua. Al-ba'ah yang pertama maknanya yaitu al-qudratu 'alal jima'. Dia sudah bisa melakukan hubungan biologis. Yang kedua adalah al-qudratu 'ala mu'natiz zawaj. Dia sudah bisa melangsungkan prosesi pernikahan. Ada maharnya. Kata Rasulullah, falyatazawwaj. Nikah sudah. Kenapa ya Rasulullah? Fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Fa illam yastati', kalau nggak bisa nikah, fa alaihi bisawm, maka apa perintah Rasulullah? Puasa. Karena puasa itu adalah sesuatu yang bisa membentengi kita daripada melaksanakan kemaksiatan. Makanya sabar sama puasa itu hampir mirip. Kalau sabar secara bahasa maknanya adalah al-habsu, menahan. Kalau puasa secara bahasa artinya al-imsak. Apa al-imsak? Menahan juga sama. Jadi sabar sama puasa ini hampir mirip. Secara bahasa definisinya itu mirip. Kalau sabar itu al-habsu, menahan. Kalau puasa itu al-imsak. Seseorang yang sudah memasuki usia pernikahan, mampu melakukan hubungan biologis, tapi belum mampu melangsungkan pernikahan, diperintahkan untuk berpuasa, karena puasa dapat mencegah dia daripada maksiat. Ini buktinya bahwasanya untuk menjauhi kemaksiatan kita juga butuh Coba bayangin Pak, Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam itu luar biasa. Ujiannya luar biasa. Dan kalau mau kita ambil contoh, orang yang mempraktekkan kesabaran tiga-tiganya itu lengkap semua. Tentunya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan kita bisa ambil kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu pernah dizalimin sama saudara-saudaranya, betul ya? Buang sama saudara-saudaranya pernah. Dia sabar. Nanti akan kita jelaskan pada poin yang ketiga. Nabi Yusuf pernah ketika saudaranya datang, ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat. Saudaranya datang untuk minta dibantu. Maka ketika mereka mengetahui ternyata Nabi Yusuf ini sudah Masya Allah luar biasa. Saudara mereka yang dulu mereka buang, maka mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf kemudian apa? Sabar untuk memaafkan mereka. Itu butuh kesabaran loh memberikan maaf itu. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Nabi Yusuf mempraktikkan kesabaran dengan apa? Memaafkan. Dan itu diperintahkan Allah. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, ujian yang berikutnya apa sebelumnya? Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri daripada pemimpin yang ada ketika itu. Bayangin Pak, Nabi Yusuf ketika itu usia muda, tampannya luar biasa. Wanita yang mungkin kalau antum tahu namanya siapa? Zulaikha. Dia melihat anak angkatnya, tampannya luar biasa. Dia kemudian berhias diri. Kemudian dia tutup pintu kondisi. Kemudian Zulaikha mengatakan, qalat haytalak. Kemarilah engkau, aku sudah. Bayangin, anak muda. Usia muda ini kan usia yang masih apa? Berapi-api, betul ya? Kemudian Nabi Yusuf nggak ngajak, Nabi Yusuf yang diajak. Kemudian pintu-pintu sudah dikunci. Kemudian Nabi Yusuf bukan orang situ, Pak.
Tidak ada yang kenal Nabi Yakub, tidak ada yang tahu orang tuanya Nabi Yusuf. Andai kata Nabi Yusuf bermaksiat, maka orang tuanya tidak akan dicaci. Itu termasuk faktor yang menjadikan seseorang bermaksiat. Karena tidak ada nama baik keluarga yang dijaga. Tidak ada yang kenal Nabi Yakub. Coba bayangin kalau kita di posisi Nabi Yusuf. Udah gitu perempuannya cantik, ngajakin ke pintu. Kemudian kita juga ngajak, kita diajak, apa yang kita lakukan? Wah, ya, tidak bisa kita menerjang larangan Allah. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung diri kepada Allah. Nahu Rabbi ahsana matwai, sesungguhnya Tuhanku sudah memberikan aku kedudukan yang baik. Ada juga makna innahu Rabbi, Tuanku, maksudnya suamimu, sudah memberikan kepada aku kebaikan yang sangat banyak. Maka Nabi Yusuf lari, Pak. Bayangin, untuk menghindari wanita cantik lari. Orang zaman sekarang, supaya ganteng, supaya dikejar-kejar wanita, bacanya surat Yusuf amalannya. Ada loh. Ada satu ustaz ngeruqyah orang, masukkan jin. Di ruqyah katanya dia dimasukin jin namanya Yusuf. Ditanya kok bisa kayak gitu, setelah sadar, ya Ustadz saya suka sama satu perempuan, saya dikasih amalan, apa itu? Baca surah Yusuf setiap malam 11 kali. Niatkan pokoknya itu harus dapat perempuan itu. Ini perempuannya nggak dapat yang masuk jin. Nabi Yusuf lari-lari dikejar perempuan, betul nggak? Ini lari ngejar perempuan pakai surat Yusuf, ya Allah. Nggak kepikiran kita. Nabi Yusuf lari dikejar perempuan. Ini enggak ngejar perempuan pakai surah Yusuf. Akhirnya kemudian ditarik bajunya, sobek bagian belakang, difitnah. Jika dibuka pintu, tiba-tiba tuannya sudah di depan pintu. Perempuan, Masya Allah, dia mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada orang yang man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa azabun alim. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan kepada dia yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu? Saya kasih solusi. Saya kasih pilihan, kata perempuannya. Illa ayyusjana wa azabun alim. Kamu penjarakan saja dia atau kamu siksa dia. Di balik ucapan ini, ternyata ada maksud terselubung dari Zulaikha. Apa maksudnya? Apa maksudnya kira-kira sebelum azan nih? Biar apa? Biar ketemu terus. Lumayan, 80 antum. Apa maksudnya? Wahai suamiku, ini orang mau berbuat buruk kepadaku. Ada dua opsinya, kamu penjarakan saja dia atau kamu siksa. Supaya ketemu terus. Apa lagi? Yang bisa lebih baik jawabannya? Jawaban yang paling tepat, Ustaz. Karena dia hati atau menyangka Yusuf melakukan akan membunuh. Ya kan? Dia ambil anak dari kecil, kok kurang ajar sama istrinya, dibunuh. Nah ini perempuan tidak mau Yusuf dibunuh. Jadi apa perempuan ini dikasih apa? Pilihan seakan-akan kasih solusi, padahal solusinya ini ada ujung-ujungnya nanti. Intinya apa? Jangan dibunuh, itu intinya. Karena belum kesampaian. Opsinya kamu penjara dia atau kamu siksa. Tiba-tiba ada keluarga perempuan itu yang bersaksi. Karena qamisu qudda min qubulin fasodaqatuhu minal kadhibin. Kalau baju yang sobek bagian depan yang benar perempuan, dia dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau bajunya sobek bagian belakang, maka dzabat wa huwa minas shadiqin. Perempuan dusta, itu benar. Jika dilihat bajunya sobek bagian mana? Disuruh istighfar sama Yusuf dibebaskan daripada. Azan dulu. Azan dulu. Ya thayyib ya, setelah azan nanti insyaallah kita nanti baru salat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
diharapkan sabar sedikit. Sesuai dengan tema kita, sabar. Biasanya kita sholat sunnah, insya Allah masuk di antara ribat. Apa? Kita dalam kondisi dari sholat menunggu sholat yang lainnya itu ribat. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan, jaga perbatasan kaum muslim daripada serangan. Tentu harus dengan sabar. Jenis kedua yaitu as-sabru an maksiatillah, sabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Baru sabar yang ketiga, seperti yang sering kita pahami, yaitu as-sabru ala aqdarillah, sabar kita mendapati ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita rasa pahit untuk kita, musibah yang kita alami. Sabar yang ketiga. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa keutamaan sabar? Sabar memiliki banyak keutamaan. Yang pertama yaitu orang yang sabar akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Sebelumnya Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim." Maksud beriman di sini adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwasanya musibah ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fayarda wa yusallim. Kemudian dia ridha dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min, dan barang siapa yang beriman, maknanya barang siapa yang sabar, barang siapa yang ridha, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kemudian orang yang sabar akan mendapatkan rahmat dari Allah. Seperti yang ayat kita bacakan di awal tadi, Allah mengatakan wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar, alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa janji Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang tersebut akan mendapatkan salawat dari Tuhannya. Makna salawat dari Tuhannya yaitu pujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat. Semua kita ini butuh rahmat Allah. Bahkan kita masuk ke dalam surganya Allah itu dikarenakan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan yang bersabar itu akan mendapatkan hidayah. Kemudian termasuk di antara keutamaan sabar yaitu takfirus sayyi'at, dapat menggugurkan dosa-dosa maupun kesalahan. Karena kita sadar sebagai manusia kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan kekeliruan. Maka ketika Allah uji dan kita mau bersabar, itu yang akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah." Bala akan senantiasa Allah turunkan kepada seorang mukmin maupun mukminah, fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi. Terkadang menimpa jasadnya, terkadang menimpa pasangannya, terkadang menimpa hartanya, terkadang menimpa keturunannya, hatta yalqallah ma alaihi min khati'ah, sampai orang tersebut bertemu Allah dalam kondisi tidak membawa kesalahan sedikit. Tapi syaratnya apa? Mudah diucapkan tapi sulit dipraktek. Kemudian
Orang yang sabar akan mendapatkan al-ajrul jazil, pahala yang berlimpah. Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya mereka yang sabar, mereka akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Kalau pahala baca Al-Quran, itu bisa diketahui jumlahnya. Pahala sholat telah ditetapkan jumlahnya. Tapi pahala sabar Allah katakan bi ghairi hisab, tidak ada hisabnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian orang yang sabar akan mendapatkan kecintaan Allah. Allah mengatakan wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kalau Allah pemilik dunia ini cinta sama kita, bahkan Allah itu pemilik langit dan bumi, cinta kepada kita, mau apa lagi kita? Mau takut apa lagi kita dari dalam kehidupan dunia ini? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa? Allah cinta kepada kita. Dan yang terakhir, orang yang sabar tentu akan mendapatkan al-jannah. Akan mendapatkan apa? Surga. Di dalam surat Al-Furqan itu disebutkan ada ibadur rahman, orang-orang yang sangat luar biasa. Amalannya luar biasa, salat malamnya luar biasa. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Malamnya itu digunakan untuk sujud berdiri. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau dia menafkahkan hartanya enggak berlebihan, dia enggak pelit juga. Wa kana baina dzalika qawama. Berada di pertengahan itu, iqamah sedekahnya. Mereka yang senantiasa bertaubat. Mereka yang tidak pernah mengucapkan perkataan dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama." Mereka ini akan mendapatkan surga akibat kesabaran yang mereka praktikkan. Gara-gara sabar ibadah, sabar tidak maksiat, sabar ketika diuji, maka mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih supaya kita bisa bersabar? Ya, kita sebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu at-ta'ammulu fi siyaril anbiya'i wal mursalin wal auliya'is salihin. Senantiasa berusaha membaca, berusaha ingin mengetahui bagaimana perjalanan hidup para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Para nabi itu subhanallah ujiannya sangat luar biasa. Nabi Ibrahim diuji Allah. Ujian Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa juga. Diperintahkan melaksanakan ketaatan. Apa jenis ketaatannya? Yaitu menyembelih putranya tuh. Kalau nggak sabar, nggak mungkin Nabi Ibrahim mampu melakukan itu. Meskipun kemudian Allah gantikan dengan apa? Dengan domba. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sabar melakukan ketaatan, yaitu meninggikan pondasi Ka'bah. Diuji sama Allah dengan ujian yang sedemikian rupa. Nabi Ayub ujiannya seperti apa? Dan nabi-nabi yang lainnya ketika mereka berdakwah, sabar mereka ketika berdakwah. Ketika dicaci, sabar mereka ketika dicaci. Maka dengan membaca kisah-kisah mereka, insya Allah akan bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang penyabar. Dan kita harus tahu ujian yang kita dapatkan sekarang ini, gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para nabi. Ketika kita baca kisah mereka, oh mereka bisa sabar masa. Sabar, insya Allah dengan itu kita akan bisa sabar. Kemudian yang kedua, tentunya dengan berdoa. Kita pengen bisa sabar, perbanyak doa, minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ucapannya yaitu Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai pribadi yang. Kemudian supaya kita bisa sabar, at-tafakkuru fi thamratihi. Kita selalu memikirkan poin-poin yang kita sebutkan tadi, keutamaan sabar. Apa keutamaannya, Pak? Coba. Kan nanti kita nonton lagi, Ustaz. Insyaallah. Yang nyatet insyaallah tahu. Apa poin-poinnya? Dapat menggugurkan dosa, dapat kecintaan Allah, kemudian diberikan hidayah, mendapatkan terakhir dimasukkan surga. Nah, dengan kita berusaha untuk
memikirkan keutamaan-keutamaan sabar, insya Allah dapat menjadikan kita pribadi yang penyabar. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa penyabar, an ta'lama annallaha qaddaral maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah kama akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin segala yang Allah tetapkan ini sudah ditentukan. Mau kita nggak mau, mau kita mau nggak mau, itu pasti terjadi. Mau kita sabar, mau kita nggak sabar, pasti akan terjadi. Ini semua sudah ditetapkan Allah, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita bersabar. Kalau kita murka, kita dapat kemurkaan Allah. Kalau kita sabar, kita dapat surga, dapat kecintaan Allah, dapat keridhaan Allah, dan seterusnya. Insya Allah, dengan kita mengetahui bahwa semua ini adalah ketetapan Allah, insya Allah bisa menjadikan kita pribadi yang, ya, mungkin yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebih. Maaf. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang mau bertanya? Apakah sabar itu ada batasnya? Yakin itu ada di benak. Kan sabar itu ada batasnya. Gitu kan, ada ungkapan seperti, apakah sabar ada batasnya? Nah, ada nggak? Sabar ada batas. Sabar itu ada batasnya. Itu ungkapan benar. Batasnya kapan? Sampai mati. Kan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah, menyembah Tuhanmu. Ibadah itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sabar terhadap musibah, itu ibadah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kita yang mati. Setelah mati sudah nggak ada sabar lagi. Ya. Kalau ungkapan sabar ada batasnya itu benar. Tapi kadang pengamalannya keliru. Pengamalannya keliru. Batasnya itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak, bukan, sampai kita mati. Itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Allah ini kami sampai. Kurang lebihnya anak mohon maaf ya. Semoga kita di majelis Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang mudah untuk bersabar terhadap segala musibah, terhadap segala cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang penuh dengan keberkahan, yang melahirkan amalan sehingga kita ya memiliki bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.